it's a bad thing. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Moviesku. Seorang pembunuh bayaran yang selalu sial mendapat misi sederhana, yaitu mencuri sebuah koper dari dalam kereta peluru. Namun misi ini justru membuatnya bertemu dengan para pembunuh bayaran lain yang juga ada di dalam kereta itu. Selain itu, takdir juga membawanya bertemu dengan seorang bos mafia yang terkenal sadis dan kejam, dan dia akhirnya terjebak ke dalam perangkap sang bos mafia itu. Kali ini kita akan membahas alur cerita sebuah film aksi menegangkan yang cukup panjang dan sayang untuk dilewatkan, asal Amerika tahun 2022 yang berjudul Bullet Train. Film ini disutradarai oleh David Leitch dan diperankan oleh Brad Pitt sebagai Ladybug dan Hiroyuki Sanada sebagai The Elder atau Sang Tetua, serta didukung oleh artis-artis terkenal lainnya. Oke, tidak perlu berlama-lama, selamat menonton. Di Tokyo, Yuichi Kimura sedang mendampingi putranya Wataru yang koma setelah sebuah insiden di mana seseorang telah mendorong bocah itu dari atap. Ayah Yuichi, sang tetua, juga datang berkunjung, tapi dia malah menyalahkan Yuichi karena tidak berada di samping Wataru saat dia membutuhkannya. Beberapa saat kemudian, Yuichi mengambil pistol miliknya dan memutuskan untuk membalas dendam. Sementara itu, seorang tentara bayaran asal Amerika sedang berjalan di jalanan kota sambil berbicara di telepon dengan supervisornya Maria, yang memberi nama sandi kepada laki-laki ini dengan sebutan Ladybug sebagai plesetan atas nasibnya yang selalu sial. Misinya sederhana, Ladybug harus menaiki kereta peluru dan mencuri sebuah koper misterius yang memiliki stiker bergambar kereta di gagangnya. Misi ini seharusnya diberikan kepada orang lain yang bernama Carver, tetapi dia tidak bisa melakukannya karena sekarang sedang sakit perut. Begitu sampai di stasiun, Ladybug secara tidak sengaja menabrak Yuichi, yang tanpa disadari Ladybug menjatuhkan kunci loker beserta tiket miliknya. Beruntung, Ladybug tahu bagaimana membuka loker itu dengan paksa. Di dalam loker, Ladybug mengambil sebotol kecil bubuk tidur dan meninggalkan pistol yang tersedia meski Maria sudah menyuruhnya untuk membawa pistol tersebut. Di dalam kereta, Ladybug berhasil meyakinkan kondektur untuk tetap menaiki kereta meski hanya menunjukkan tanda terima pembelian tiket. Sementara Yuichi menaiki kereta tanpa masalah dan mengikuti petunjuk pada catatan yang dikirim oleh seseorang tidak dikenal tentang keberadaan orang yang telah mencelakai putranya Wataru. Ketika sampai, Yuichi hanya menemukan seorang gadis remaja yang polos dan mengira bahwa petunjuk tersebut adalah sebuah kesalahan. Sampai saat dia lengah, wanita muda itu menyerang Yuichi sampai membuatnya pingsan. Wanita muda ini bernama Prince, yang memanfaatkan tampang polosnya untuk menutupi aksi kejahatan yang dia lakukan. Sambil mendengarkan instruksi dari Maria, Ladybug akhirnya menemukan koper yang dicarinya. Tanpa mengetahui bahwa koper tersebut merupakan milik dari sepasang saudara kembar sadis dengan nama Orange dan Lemon, yang juga menaiki kereta itu. Stiker kereta pada koper tersebut berasal dari Lemon, yang terobsesi dengan Thomas, karakter animasi anak-anak yang berbentuk kereta api. Lemon bahkan membawa koleksi stiker karakter Thomas tersebut. Si kembar ini selain melindungi koper itu, mereka juga bertugas mengantarkan putra dari bos mafia paling berbahaya yang bernama White Death, yang mana White Death ini menyewa mereka berdua untuk menyelamatkan putranya dari penculik dan mengambil tas koper berisi uang tebusan senilai 10 juta dolar yang selanjutnya mengantarkan kembali kepada White Death secara utuh. Setelah Orange menyuruh Lemon untuk mengambil kembali koper dari tempat penyimpanan, dia mendapat panggilan rutin dari bawahan White Death untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Saat mendapat instruksi untuk turun di stasiun Kyoto, Orange melihat Lemon sedang sibuk membongkar barang-barang. Setelah menutup telepon, dia segera mendekati Lemon dan mengetahui bahwa koper yang mereka bawa telah dicuri. Meski Orange terlihat khawatir, Lemon dengan santai menjelaskan bahwa menurutnya mengantarkan putra White Death hidup-hidup adalah hal yang paling penting dari misi mereka. Dan meski koper itu hilang, pasti tidak akan masalah bagi bos mafia tersebut. Untuk membuat Lemon paham, Orange kemudian menceritakan kisah bos mafia itu. Dahulu, organisasi kejahatan Jepang dikuasai orang yang bernama Minagishi, yang dikenal brutal dan kejam. Baginya, tradisi dan kesetiaan adalah yang terpenting. Setiap anggota yang tergabung dianggap keluarga dan memperlakukan mereka semua seperti
anaknya sendiri. Suatu hari, seorang mantan anggota mafia Rusia bergabung dengan klan mereka dan secara bertahap berhasil menjadi salah satu penasehat terdekat Minagishi. Penasehat-penasehat lain tidak percaya padanya dan mencoba memperingatkan Minagishi dengan menyebutnya sebagai White Death. Namun Minagishi tidak mendengarkan dan benar saja laki-laki Rusia itu membuat gengnya sendiri. Dia membunuh Minagishi beserta orang-orang yang setia kepadanya hanya dalam satu malam, serta membuat kerajaan yang pantas untuk dirinya sendiri dan menjadi organisasi kriminal terbesar dunia yang bisa melakukan apa saja. Meski dikenal sebagai orang yang psikotik dan kejam, namun saat ini White Death tidak pernah meninggalkan rumahnya semenjak istrinya tewas dalam kecelakaan mobil. Itulah alasan mengapa dia mempekerjakan si kembar ini untuk menyelamatkan putranya. Selain itu, menurut Orange, White Death ingin tenaga profesional seperti mereka berdua untuk pekerjaan ini. Setelah mengetahui hasil kerja mereka yang terkenal saat di Bolivia. Setelah mendengar cerita tersebut, Lemon menyarankan untuk mengambil kembali koper itu dan membereskan masalah seolah tidak terjadi apa-apa. Sebelum pergi, Orange memperingatkan Lemon untuk tidak lupa memakai rompi anti peluru serta menyuruhnya untuk selalu waspada. Mereka berdua kemudian kembali ke tempat duduk untuk menjelaskan kepada putra White Death bahwa ada perubahan rencana. Namun mereka menemukan bahwa keadaan menjadi semakin buruk. Putra bos mafia itu sudah tidak bernyawa dan penasaran bagaimana darah bisa keluar dari kedua matanya. Kembali ke Yuichi. Setelah tersadar, dia menemukan bahwa tangannya telah terikat dan mengetahui bahwa wanita polos inilah yang telah mencelakai putranya Wataru, yang saat itu baru selesai memodifikasi pistol milik Yuichi. Setelah ikatan dilepas, Yuichi langsung merampas kembali pistol miliknya. Namun Prince mengingatkan Yuichi bahwa Wataru akan mati jika Yuichi membunuhnya. Selain itu, Prince juga mengetahui bahwa Yuichi bekerja kepada seseorang yang bekerja kepada White Death. Yang 2 hari sebelumnya, Prince melihat Yuichi mengantar sebuah koper kepada rekan White Death. Saat itulah Prince melihat peluang. Jika dia mengikuti koper itu, maka dia bisa menemukan White Death. Itulah alasan Yuichi berada di kereta ini, agar membantunya untuk membunuh White Death. Setelah mendapatkan koper itu, Ladybug berniat turun dari kereta di stasiun berikutnya. Ketika tiba di stasiun, dia dihadang oleh seorang pria yang bernama Wolf, seorang penjahat sadis yang bekerja untuk kartel Meksiko. Beberapa minggu sebelumnya, di hari pernikahannya, Wolf secara tidak sengaja menumpahkan minuman di jasnya dan segera pergi untuk membersihkan jas itu. Namun kejadian ini justru menyelamatkan nyawanya sendiri. Saat sedang membersihkan, Wolf mendengar teriakan histeris orang-orang, dan ketika kembali, dia melihat semua orang telah keracunan serta menemukan istrinya sudah tidak bernyawa yang mengeluarkan darah dari kedua matanya. Wolf diberitahu bahwa orang yang bertanggung jawab atas kematian tersebut ada di dalam kereta dan dia datang ke stasiun ini untuk membalas dendam. Tanpa basa-basi, Wolf segera menikam Ladybug. Untungnya, tikaman itu hanya mengenai ponsel miliknya. Sambil berkelahi, Wolf berkata bahwa Ladybug telah merusak hidupnya dan menyerangnya dengan membabi buta. Namun Ladybug dengan mudah menghindar dan memojokkan Wolf sambil berusaha untuk berbicara baik-baik dengannya. Tetapi Wolf sudah tidak mau mendengarkan. Dia menyerang lagi sampai membuat Ladybug terjatuh. Ketika Wolf melemparkan pisaunya ke arah Ladybug, secara tidak sengaja koper itu membuat pisau terpental dan malah menusuk jantungnya sendiri. Wolf terjatuh tepat ke arah koper yang juga mematahkan lehernya. Meski sempat bingung sebentar, Ladybug kemudian membersihkan bekas-bekas perkelahian dan meletakkan Wolf seolah sedang tertidur. Saat kereta mendekati stasiun berikutnya, si kembar itu sedang sibuk merapikan si laki-laki di depan mereka serta memasangkan kacamata Momonga yang merupakan karakter anime nomor 1 di Jepang. Mereka membuat laki-laki itu seolah sedang tertidur di kursinya. Setelah selesai, mereka bersiap mencari orang yang telah mencuri koper mereka. Saat kereta berhenti, Lemon segera berjaga di depan pintu untuk memeriksa setiap penumpang yang keluar. Sementara Ladybug yang berusaha kabur dari kereta tiba-tiba mengurungkan niatnya saat melihat Lemon berjaga di depan pintu dengan sebuah pistol di tangannya. Ladybug teringat bahwa Lemon adalah seorang pria yang telah menembaknya pada misi beberapa tahun yang lalu. Ladybug bergegas mencari pintu keluar lain dan secara tidak sengaja menabrak maskot anime yang menghalanginya. Maskot itu mencoba mengambil koper tersebut dan setelah meninju tampangnya yang menggemaskan, Ladybug berlari ke pintu keluar berikutnya. Namun dia terlambat. Pintu telah tertutup dan kereta berangkat lagi.
Ladybug kembali ke bar dan mengambil ponsel milik Wolf. Setelah menyembunyikan koper itu, Ladybug menghubungi Maria, memberitahunya bahwa dia tidak bisa turun dari kereta. Setelah menceritakan tentang seseorang yang mencoba membunuhnya, serta mendengarkan penjelasan Maria, Ladybug mengingat bahwa Wolf adalah pengantin pria di mana saat itu seorang bos kartel yang bernama El Saguaro juga hadir, serta menjadi target pembunuhan di acara tersebut. Sementara Ladybug menjadi salah satu pelayan yang secara tidak sengaja membuat Wolf menumpahkan minumannya. Namun dia bukanlah orang di balik semua kematian itu. Saat masih berbicara dengan Maria, Ladybug melihat Orange yang dia kenal sebagai si kembar yang membunuh banyak orang di Bolivia. Ladybug bersembunyi di sebuah lemari dan menghentikan pembicaraannya saat Orange lewat. Ketika mendengar Orange berbicara di telepon, akhirnya dia tahu siapa pemilik koper tersebut. Setelah menutup teleponnya, Orange terkejut melihat Ladybug berada di dalam lemari, dan dengan sumpah serapah yang tidak jelas, dia pergi meninggalkannya. Ketika sedang berjalan sambil mengucapkan kata-kata kotor, Orange terhenti dan meminta maaf kepada seorang wanita muda karena telah mendengar kata-kata kotornya. Untuk basa-basi, Orange bertanya kepada wanita polos itu apakah melihat seseorang lewat sambil membawa sebuah koper perak. Tanpa berpikir, Prince memberitahunya bahwa seorang pria dengan kacamata melewati mereka dengan tas tersebut. Orange marah setelah teringat orang yang berbicara dengannya di lemari. Di tempat lain, ketika Lemon sedang membaca sebuah pesan teks dari saudaranya untuk menghentikan seorang pria berkacamata, tiba-tiba Ladybug duduk di hadapannya. Ladybug tidak ingin bermain-main dengan orang-orang berbahaya seperti mereka berdua, dan dia menawarkan kesepakatan untuk mengembalikan koper itu asal mereka tidak membunuhnya. Lemon ingin sekali menerima tawaran itu, tetapi dia tidak ingin bersikap baik setelah Ladybug membunuh seseorang. Seseorang yang dia maksud adalah putra White Dad. Sementara Ladybug mengatakan bahwa kematian Wolf tidak disengaja, karena dia mengira bahwa Lemon marah atas kematian Wolf. Setelah pembicaraannya tidak jelas dan ketika Ladybug sedang teralihkan, Lemon segera menyerang. Tetapi setelah perkelahian sengit sebentar, Ladybug berhasil membuat Lemon tidak sadarkan diri. Dia kemudian mengisi botol air milik Lemon dengan bubuk tidur, menyembunyikan pistolnya di rak bagasi, dan mengetahui jasad putra White Dad mengeluarkan darah di matanya sama seperti orang-orang di pernikahan Wolf. Setelah mencuri ponsel milik Lemon, Ladybug pergi sambil memberitahu Maria bahwa ada orang lain yang sedang beraksi di kereta, dan menyimpulkan bahwa keluarga Wolf dan putra White Dad dibunuh dengan cara yang sama. Sementara si kembar hanya menjalankan tugas untuk mengantarkan koper dan putra White Dad dengan selamat. Sambil berbicara di telepon, Ladybug memblokir pintu menggunakan sebuah stick dan beberapa barang milik penumpang. Namun secara tidak sengaja dia membuat sebuah kandang terbuka dan terkejut ketika melihat seekor ular keluar dari kandang tersebut. Ternyata ular ini adalah ular yang telah dicuri dari kebun binatang beberapa hari sebelumnya, dan racun dari ular inilah yang menimbulkan pendarahan dari jasad putra White Dad. Setelah menemukan Lemon tidak sadarkan diri, Orange melanjutkan untuk mencari Ladybug yang sekarang berusaha bersembunyi dari kondektur yang menyuruhnya turun di stasiun sebelumnya. Ladybug mendekati seorang penumpang dan membayar sejumlah uang untuk bertukar pakaian. Saat Orange sampai, dia menemukan penumpang itu dan sempat mengira bahwa penumpang itu adalah Ladybug. Tiba-tiba di depan terdengar suara petasan. Orange segera mencari tahu, sementara Ladybug melarikan diri di belakangnya. Sementara itu, Prince dan Yuichi pergi ke bar untuk mencari tempat koper itu disembunyikan. Prince menemukan koper itu dan berkata kepada Yuichi bahwa dirinya selalu beruntung. Kemudian mereka berdua bersembunyi di kamar mandi. Sesaat, Yuichi menodong Prince dengan pistolnya. Namun Prince dengan tenang meyakinkan Yuichi bahwa seseorang sedang mengawasi Wataru putranya yang sekarang di rumah sakit. Saat Yuichi mengurungkan niatnya, dia mendapat telepon dari ayahnya sang tetua, dan Prince memerintahkan untuk menggunakan speaker. Sang tetua ingin tahu alasan Yuichi meninggalkan rumah sakit. Prince menyuruhnya untuk jujur. Jadi Yuichi menjelaskan bahwa dia sekarang berada di kereta peluru dan berniat untuk membalas dendam. Hal ini mengecewakan sang tetua. Sebelum Yuichi menjelaskan lebih lanjut, Prince menutup teleponnya. Kemudian Prince menyuruh Yuichi untuk membuka koper itu dengan cara mencoba semua kemungkinan kombinasi angka di koper tersebut. Sementara Prince pergi keluar dan terus melakukan aksinya sebagai seorang gadis polos sambil membuang ponsel milik Yuichi. Kembali ke Orange. Setelah berhasil membangunkan Lemon, dia mengetahui bahwa pistol dan ponsel milik Lemon telah diambil. Lemon kemudian berpendapat bahwa bukan Ladybug yang membunuh putra White Dad, karena dilihat dari karakternya, Ladybug bukan tipe orang yang suka membunuh. Namun Orange tidak mau tahu. Mereka harus menuduh seseorang untuk disalahkan. Obrolan mereka disela oleh panggilan telepon yang memberitahukan bahwa mereka harus turun terlebih dahulu di stasiun berikutnya karena mereka akan ditunggu
ditunggu oleh sekelompok geng Yakuza, hanya untuk memastikan Copper dan anak White Death tetap aman, dan melanjutkan kembali perjalanan ke Kyoto setelahnya. Tapi si kembar ini curiga bahwa perintah itu adalah jebakan, dan sudah memikirkan sebuah rencana. Ketika sampai, Orange keluar sendirian untuk menemui mereka, dan memberitahukan bahwa dia adalah seorang profesional yang tidak mudah tertipu oleh tipuan murahan dari sekelompok boyband. Oleh sebab itu, Lemon tetap berjaga di dalam bersama Copper dan putra White Death yang ketika itu sedang melambai ke arah mereka. Sementara Lemon bersembunyi di belakang menggerak-gerakkan tangannya. Kelompok boyband ini percaya dengan apa yang mereka lihat, dan Orange bergegas pergi meninggalkan mereka karena kereta akan segera berangkat. Setelah berhasil, si kembar ini kemudian harus berpisah untuk mencari Ladybug di kedua ujung kereta. Sebelum pergi, Lemon meyakinkan Orange bahwa Ladybug bukanlah pembunuhnya, dan ada orang lain di kereta ini yang sedang mengintai mereka. Orange memberikan pistol kepada Lemon dan menyuruhnya untuk berhati-hati. Setelah mereka berdua berpisah, Prince datang menghampiri putra White Death dan meludah ke arahnya setelah mengetahui bahwa orang di depannya itu sudah tidak bernyawa. Selanjutnya, dia kembali menemui Yuichi. Di dalam kamar mandi, Yuichi berhasil membuka koper itu dan menemukan banyak sekali uang serta batangan emas di dalamnya tepat sebelum Prince datang. Meski sempat kaget, Prince senang melihatnya. Namun, dia tidak tertarik dengan isi koper itu. Prince hanya ingin memasang bom di dalamnya sehingga dapat membunuh White Death ketika dia membukanya. Mekanisme ini sama dengan yang dia gunakan pada pistol milik Yuichi sebelumnya, yang mana Prince mengetahui bahwa setiap kali seseorang mencoba membunuh White Death, maka dia akan membalas menggunakan senjata orang itu juga. Yuichi sempat protes mengetahui hal tersebut karena pistol di tangannya bisa meledak kapan saja. Sementara itu, Ladybug sedang bersembunyi di kamar mandi sambil mendengar Maria menjelaskan bahwa pernah ada seorang ahli bedah mafia yang mati di tengah operasi jantung akibat diracuni, dan pembunuhnya bernama Hornet yang menggunakan bisa ular yang sama dengan yang hilang di kebun binatang, dan efek dari racun itu dapat membekukan darah dan membuat darah keluar dari setiap lubang di tubuh si korban. Jadi jika tidak mendapat penawar dalam 30 detik, maka si korban akan langsung mati. Akhirnya Ladybug mengetahui siapa yang membunuh putra White Death beserta Elsa Guaro di acara pernikahan Wolf. Jadi Ladybug berencana menemukan Hornet di kereta ini dan menyerahkannya kepada si kembar agar si kembar tidak membunuh dirinya. Ternyata menggunakan ponsel milik Lemon adalah sebuah kesalahan. Ketika membuka pintu, Orange berhasil menemukan Ladybug, dan tanpa basa-basi Orange langsung menyerang Ladybug dan pertarungan pun dimulai. Mereka berdua saling bertukar pukulan satu sama lain dan terhenti sejenak saat seorang pramugari kereta mengambil beberapa perbekalan. Setelah Orange membayarkan minuman milik Ladybug dan pramugari itu pergi, mereka melanjutkan pertarungan. Meski Ladybug sempat mengajaknya berbicara. Ketika Orange hampir mengalahkan Ladybug, tiba-tiba ponselnya berbunyi yang menyuruh mereka berdua untuk segera turun di stasiun berikutnya. Meski Orange mengatakan bahwa Lemon sedang sibuk, namun orang di telepon itu tidak peduli. Pokoknya mereka berdua harus turun di stasiun berikutnya dengan membawa serta koper milik White Death keluar, atau si isi kereta akan dibunuh. Orange kebingungan karena sekarang dia tidak bisa menghubungi Lemon yang berada jauh di belakang. Karena para mafia tidak mengetahui seperti apa wajah Lemon, Ladybug berencana menggantikannya. Di stasiun, semua orang percaya bahwa mereka berdua memang kembar. Setelah memastikan bahwa koper itu aman, para mafia itu menyuruh mereka untuk melanjutkan perjalanan dan tetap seperti rencana awal agar turun di stasiun Kyoto. Namun, aksi itu menjadi berantakan ketika secara tidak sengaja Ladybug membuat koper itu terbuka dan mengeluarkan seluruh pakaian di dalamnya. Mereka berdua segera melarikan diri tepat sebelum pintu kereta itu tertutup dan berangkat lagi. Di tempat lain, Lemon bertemu dengan Yuichi dan Prince yang kembali berperan sebagai seorang gadis polos. Sambil meminum minumannya, Lemon kemudian bertanya tentang seorang pria yang mencurigakan dengan membawa sebuah koper perak. Setelah mendengar keterangan Prince yang tidak tahu apa-apa tentang tas tersebut, Lemon merasa curiga karena Prince menyebut koper itu dengan kata tas kerja. Sementara Lemon tidak pernah menyebutkan kata itu. Mengetahui Lemon mencurigai mereka, Prince berpura-pura menjadi gadis polos dan mengaku telah diculik oleh Yuichi. Namun karena Lemon pandai membaca perilaku orang, dia tidak percaya dengan akting tersebut dan menanyai mereka berdua siapa yang memegang kendali. Saat Yuichi terpejam ketika teringat tentang anaknya, Lemon menembak Yuichi. Mereka berdua kemudian menyembunyikan tubuh Yuichi ke dalam kamar mandi. Saat Prince mencoba mengunci pintu itu, secara tidak sengaja Lemon melihat sebuah pistol di dalam tas milik Prince yang terbuka. Lemon segera mengambil pistol tersebut, dan ketika melihat sikap Prince saat diinterogasi, Lemon kagum dengan kehebatan aktingnya. Namun saat Lemon akan bertindak, tiba-tiba efek dari minumannya bereaksi dan membuatnya jatuh tidak berdaya. Prince segera mengambil
pistol milik Lemon dan menembaknya beberapa kali. Di stasiun berikutnya, Ladybug memberitahu Orange di mana dia menyembunyikan koper tersebut dan berniat untuk turun. Namun, Orange mencegahnya bermaksud menjadikan Ladybug sebagai kambing hitam atas kematian putra White Dad. Karena tidak punya pilihan lain, Ladybug segera menendang Orange keluar tepat sebelum kereta kembali berangkat. Orange tidak menyerah. Dia segera berlari dan melompat ke kereta itu serta berhasil masuk ke dalamnya. Sementara itu, ketika Ladybug sedang berjalan, dia mendengar ponsel milik Yuichi berbunyi. Dan setelah berhasil menemukannya, dia mengangkat ponsel tersebut. Kemudian menyuruh sang tetua yang tidak dikenalnya itu agar menggunakan aplikasi pelacak untuk bisa mengambil kembali ponsel ini di stasiun Kyoto. Kemudian Ladybug mengambil koper tersebut, yang tanpa sepengetahuannya, koper itu telah terpasang bom di dalamnya. Setelah menemukan sebuah amplop di tubuh Wolf, Ladybug menemukan sebuah foto yang menjadi target balas dendam Wolf, yang bernama Hornet. Ternyata selama ini Hornet bersembunyi di dalam maskot anime dan memang benar dia juga yang telah membunuh putra White Dad. Ladybug memperhatikan foto itu dan teringat bahwa wanita tersebut merupakan seorang koki di acara pernikahan Wolf, yang saat itu tiba-tiba berdiri di depannya setelah mencuri seragam milik pramugari kereta. Karena telah mencuri ularnya, Hornet segera menyerang Ladybug dan sempat membuatnya kewalahan. Sesaat, Hornet hampir menyuntiknya dengan racun, tetapi Ladybug berhasil membalikkan keadaan. Ketika sedang tercekik, Hornet menjelaskan bahwa dia dijanjikan uang di dalam koper itu sebagai bayaran atas kematian putra White Dad. Hornet melawan kembali dan berhasil menancapkan jarum beracun itu. Berpikir cepat, Ladybug mengambilnya kembali dan membalas dengan menyuntikkan seluruh isi racun itu ke tubuh Hornet. Tidak ingin terlambat dengan reaksi racun itu, Hornet bergegas mengambil penawarnya, namun dengan cepat berhasil dirampas oleh Ladybug yang menyuntikkan ke tubuhnya sendiri. Hornet terkejut dan racun itu segera bereaksi di tubuhnya. Melihat reaksi yang menyakitkan itu, Ladybug bersimpati dan sempat menawari Hornet untuk mengambilkan segelas air atau pegangan tangan sebelum ajal menjemputnya. Kembali ke Orange. Saat sedang berjalan, dia secara tidak sengaja melihat gagang pintu kamar mandi terikat dari luar. Karena penasaran, dia segera membuka pintu itu dan menemukan tubuh Lemon tergeletak di dalamnya. Kesedihan terlihat di wajahnya, apalagi saat teringat masa-masa kecil mereka dulu. Orange melepas kalungnya dan memasangkan kalung itu kepada Lemon sebelum mengambil kembali pistol miliknya dari tangan Yuichi. Dengan dendam membara, Orange menelpon White Dad dan memberitahukan bahwa dia akan segera menemuinya di stasiun Kyoto. Karena Orange yakin bahwa White Dad tidak akan berani langsung membunuhnya di depan semua penumpang yang keluar. Namun, White Dad menjelaskan bahwa dia telah membeli semua tiket yang menuju stasiun Kyoto. Sementara semua warga sipil telah turun dan penumpang yang tersisa adalah para pembunuh bayaran. Setelah menutup teleponnya, Orange bertemu dengan Prince yang kembali berakting sebagai seorang gadis lugu yang sebelumnya disandra oleh seorang penjahat. Melihat akting yang meyakinkan itu, Orange percaya dan menyuruhnya segera pergi menjauh. Namun saat Prince hendak melewatinya, Orange menemukan salah satu stiker milik Lemon yang ditempel di tas punggung Prince. Mengetahui stiker itu adalah karakter jahat dalam serial animasi kesukaan Lemon, Orange menyadari bahwa Prince adalah orang yang telah menembak Lemon. Dia segera menodongkan pistol itu ke wajah Prince. Ketika dia akan menembaknya, Ladybug datang dan percaya dengan akting hebat Prince. Dia segera menyerang untuk menghentikan Orange. Dalam pergelutan tersebut, secara tidak sengaja, pistol itu meletus. Ternyata Orange tertembak di leher dan saat-saat terakhirnya, dia mencoba memperingatkan Ladybug. Tetapi Ladybug tidak paham dengan ucapannya itu. Setelah kejadian itu, Ladybug berjanji untuk melindungi gadis itu sampai mereka turun di stasiun berikutnya. Di stasiun, sang tetua sedang berdiri menunggu kedatangan kereta. Setelah kereta berhenti, Ladybug segera keluar, namun Prince kembali berakting seolah-olah tas miliknya tersangkut dan memohon kepada Ladybug untuk tidak meninggalkannya sendirian karena dia sekarang sangat ketakutan. Setelah Ladybug terpaksa masuk kembali dan sekali lagi kehilangan kesempatan untuk keluar, dia melihat tas milik Prince sudah terlepas. Saat sedang duduk berdua, Prince memberitahu Ladybug bahwa dia telah mengambil pistol milik orang yang menculiknya dan berusaha meyakinkan Ladybug untuk mengambil pistol tersebut. Tiba-tiba, sang tetua lewat yang secara tidak sengaja mendengar Prince berbicara dan mengenali suara wanita itu adalah suara yang sama ketika dia berbicara dengan Yuichi di telepon. Sang tetua memutuskan duduk di samping mereka. Merasa terganggu, Ladybug dengan baik-baik mencoba mengusir sang tetua. Namun, sang tetua menolak dan tidak ingin pindah kemanapun.
Menyadari orang tua itu tidak akan pergi, dia mengajak Prince untuk menjauh. Saat hendak mengambil tas milik Prince, tiba-tiba ular menggigitnya. Karena panik, dia segera berlari ke kamar mandi dan berhasil membuang ular itu ke dalam kloset. Sementara itu, sang tetua pura-pura menanyakan kepada Prince keberadaan Yuichi, serta mengambil tas miliknya. Setelah ketahuan bahwa dia yang telah mencelakai cucu sang tetua, Prince berkata dengan bangga bahwa dia telah membunuh Yuichi putra sang tetua bersama Wataru cucunya. Namun, sang tetua hanya tertawa dan memberitahu Prince bahwa Yuichi saat ini masih hidup dan orang suruhan Prince di rumah sakit juga telah dibunuh. Mendengar semua informasi itu, Prince segera mengambil kembali tas miliknya dan bergegas pergi. Ladybug kembali ke kursinya dan mengatakan kepada sang tetua bahwa sebuah kebetulan dia baik-baik saja karena sebelumnya dia sudah menyuntikkan penawar racun itu ke tubuhnya. Ladybug akhirnya juga mengetahui niat buruk Prince yang mencoba memanfaatkan dirinya untuk membunuh White Death. Sang tetua kemudian memutuskan untuk berbagi cerita. Namun Ladybug menolak, tapi sang tetua memaksa dengan mengatakan bahwa dia akan bercerita dengan sangat singkat. Setelah beberapa kali penolakannya tidak didengar, akhirnya Ladybug berusaha untuk mendengarkan. Ketika dia masih muda, sang tetua berjanji pada dirinya sendiri untuk menafkahi keluarga dengan apapun resikonya. Itulah yang menyebabkan dia menjadi anggota penting di dalam klan Minagishi. Dan sang tetua juga merupakan salah satu penasehat yang memperingatkan Minagishi untuk tidak percaya kepada White Death. Namun peringatan sang tetua itu diabaikan. Tetapi apa yang ditakutkannya tidak salah. Minagishi bersama orang-orang kepercayaannya dibunuh dalam satu malam, dan meski sang tetua berhasil melarikan diri, dia menemukan istrinya tewas serta rumahnya hancur. Dan satu-satunya yang selamat adalah Yuichi. Setelah itu mereka berdua menghilang dan terus berusaha mencari cara untuk membalas dendam tanpa membahayakan Yuichi. White Death selalu berada di luar jangkauannya. Namun sekarang sang tetua percaya bahwa takdir telah memberinya kesempatan untuk membalas dendam, serta memberitahu Ladybug bahwa takdir memang mempertemukan mereka di kereta ini. Mengetahui bahwa tujuan mereka sama, mereka berdua memutuskan untuk bekerja sama dan pergi menemui Yuichi di dalam kamar mandi. Yuichi bangun dan setelah melihat kedatangan sang tetua, dia tidak mengerti apa yang terjadi. Namun sang tetua berkata kepadanya bahwa semua ini adalah takdir. Ladybug berduka melihat tubuh Lemon. Meski Lemon telah menembaknya sebanyak 2 kali, tiba-tiba mereka terkejut ketika melihat Lemon menguap dengan keras, dan rompi anti peluru yang dia gunakan telah menyelamatkan hidupnya. Namun suasana hatinya berubah ketika dia menemukan kalung milik Orange di lehernya. Lemon berduka di samping tubuh Orange dan berteriak dengan keras karena tidak percaya bahwa saudara kembarnya yang dia cintai telah meninggal. Sesaat kemudian mereka semua berkumpul untuk mengatur siasat bagaimana cara menghadapi White Death beserta pasukannya yang sudah menunggu mereka di stasiun. Beberapa saat kemudian kereta tiba di stasiun Kyoto. White Death yang sudah menunggu langsung masuk ke kereta dan bertemu Prince yang menghadangnya. Ternyata Prince ini adalah putri White Death yang selama ini telah diabaikan, serta membangun semua reputasinya sendiri dari awal agar bisa membuktikan kepada ayahnya bahwa dia lebih pantas mendapatkan perhatian lebih dibanding saudara laki-lakinya. Serta Prince menganggap bahwa dirinya lah yang lebih serupa dengan ayahnya White Death. Prince menodongkan pistol milik Yuichi dan berkata ingin membunuh White Death dengan tangannya sendiri. White Death dengan cepat merampas pistol itu. Prince sempat mengira bahwa ayahnya akan menembak. Namun White Death hanya menggertak dan berkata bahwa dia selalu mengawasi putrinya ini, tapi tidak pernah menganggap Prince menjadi bagian dari rencananya. Yang selanjutnya meninggalkan Prince pergi. Sementara itu Ladybug keluar dari kereta sambil membawa koper milik White Death di tangannya, sambil mengulur waktu bagi yang lain. Di ruang kontrol, Lemon sedang mencari tahu cara mengemudikan kereta peluru itu, dan kebingungan saat menemukan semua tombol menggunakan bahasa Jepang. Di gerbong kereta, sang tetua ditemukan oleh anak buah White Death dan menyuruhnya untuk berlutut. Sementara Yuichi masih bersembunyi ketika beberapa orang mendekat ke arahnya. Di luar, White Death menangkap Ladybug dan menyuruh anak buahnya untuk mengambil serta memeriksa isi koper tersebut. Kedua orang ini kemudian berdebat karena mendapat firasat buruk tentang isi koper itu. Ladybug kemudian menuduh White Death bahwa semua pembunuh bayaran dan semua kejadian di dalam kereta merupakan bagian dari rencananya. White Death membenarkan dan memberitahu Ladybug bahwa dia menyewa semua pembunuh yang ada di kereta dengan maksud agar mereka semua saling bunuh, karena semua itu adalah bagian dari rencana White Death untuk membalas dendam kematian istrinya. Saat di Bolivia, si kembar membunuh sebagian besar anak buahnya, yang membuatnya harus pergi ke negara itu untuk membereskan kekacauan tersebut dan meninggalkan istrinya sendirian. Jadi dialah yang seharusnya ada di mobil itu, karena kecelakaan itu adalah upaya pembunuhan terhadap dirinya. Istrinya bisa saja diselamatkan jika ahli bedah tidak
hendak diracuni oleh Hornet 2 hari sebelumnya. Dan kecelakaan itu berawal dari putranya yang terlibat masalah untuk kesekian kali yang membuat istrinya masuk ke dalam mobil bermaksud untuk membantu putra laki-lakinya tersebut. Dari semua penjahat yang telah dibunuh, yang tersisa hanyalah Carver karena dialah orang yang telah menabrak mobil istrinya. Saat Ladybug memberitahu White Dad bahwa dia bukanlah Carver, 2 orang anak buahnya membuka koper itu dan meledak dengan cukup kuat, membuat Ladybug serta White Dad terlempar ke dalam kereta. Di dalam, Yuichi mulai menyerang menggunakan samurai dan menusuk mereka satu persatu. Sementara sang tetua juga melakukan hal yang sama dan menghabisi orang-orang yang dulu pernah mengkhianati Minagishi. Di ruang kontrol, akhirnya Lemon berhasil menyalakan kereta dan mulai berjalan kembali. Ladybug bangkit setelah mengambil pisau milik Wolf yang selanjutnya pergi menemui Lemon ke ruang kendali. Setelah sang tetua berhasil membunuh lusinan orang di dalam gerbong kereta, White Dad muncul mendekat ke arahnya dengan gerakan slow motion. Dan sang tetua berkata kepada White Dad bahwa takdir mempertemukan mereka di kereta ini untuk menuntaskan urusan mereka yang belum selesai. Kemudian secara dramatis White Dad membuka samurai miliknya. Sementara sang tetua dengan tampang samurai sejati menghunuskan katana sambil mengenang istrinya di masa lalu. Sambil menunjukkan wajah kerennya, sang tetua mulai menyerang dan pertarungan pedang pun terjadi. Sementara itu di ruang kontrol, Lemon memberitahu Ladybug bahwa dia tidak tahu bagaimana cara mengemudikan kereta ini. Tiba-tiba anak buah White Dad masuk dan mulai menembak. Mereka berdua berhasil menghindar, tetapi Lemon tertembak di perut. Kemudian Lemon menyuruh Ladybug untuk menghentikan kereta, sementara dia sendiri mulai menghajar orang-orang itu. Di gerbong belakang, pertarungan pedang yang epik masih berlangsung dan sepertinya mulai terlihat siapa yang lebih unggul. Sementara Lemon masih menghajar orang-orang bersamaan dengan Ladybug yang juga membantu menggunakan buku panduan kereta. Ketika dia menemukan panduan dalam bahasa Inggris dan mencoba untuk mempraktekannya, tiba-tiba buku itu berhamburan keluar. White Dad berhasil memojokkan sang tetua yang saat itu mencoba menarik kembali katana miliknya dan mencoba membunuh sang tetua menggunakan katana itu. Sesaat kemudian, kereta itu menabrak kereta lain yang sedang terparkir di depannya dan menyebabkan kecelakaan yang cukup parah. Untungnya, Ladybug dan Lemon berhasil berpegangan dan selamat. Sementara di belakang, dinding gerbong itu terkoyak. Lemon dan Ladybug berlanjut menghajar anak buah White Dad yang terus berdatangan sambil saling meminta maaf atas perbuatan mereka sebelumnya. Sementara di gerbong belakang, terlihat White Dad sedang berada di atas angin. Sambil mendengar sang tetua berbicara tentang takdir, White Dad menginjaknya. Di ruang kendali, Ladybug berhasil menyelamatkan Lemon dari orang yang mencoba menembaknya. Saat orang lain berdiri dan mencoba menembak Ladybug, Lemon membalas dengan menerjang orang tersebut sampai membuat mereka berdua terlempar keluar dan jatuh di sungai. Di gerbong, White Dad mencoba menembak sang tetua bertepatan dengan Ladybug yang berhasil mengaktifkan rem otomatis kereta dan membuat semua orang terlempar. Yuichi mengambil botol milik Lemon yang bergelinding ke arahnya. Sementara sang tetua mengambil kembali katana miliknya. Ketika White Dad akan menembak sang tetua, Yuichi melempar botol itu tepat ke wajah White Dad dan sang tetua segera menebasnya hingga membuat katana itu membelah bahu White Dad. Kemudian Yuichi menghampiri sang tetua yang berkata bahwa seorang ayah harus melindungi keluarganya. Di ruang kontrol, kesenangan Ladybug hanya bertahan sebentar. Tiba-tiba di depannya dia melihat ujung rel kereta dan menabrak pembatas rel hingga keluar jalur. Di dalam kereta, Ladybug melayang seperti di luar angkasa melewati sang tetua dan Yuichi yang berpegangan sampai maskot Momonga menahannya dan menyelamatkan Ladybug dari tabrakan hebat gerbong kereta. Untungnya ular berbisa itu selamat. Namun Ladybug terkejut ketika melihat White Dad masih hidup dan menodongkan pistol ke arahnya. Ladybug menjelaskan bahwa dia bukanlah Carver dan dia hanya menggantikan Carver yang sedang sakit perut. Tapi White Dad tetap mencoba menembak, namun pistolnya kehabisan peluru. Kemudian dari belakang dia mengambil pistol milik Prince dan menembakkan pistol itu yang meletus berbalik ke wajahnya. Yuichi dan ayahnya datang dan terkejut melihat kengerian itu. Akhirnya White Dad tewas mengenaskan. Sang tetua mengambil kembali katana miliknya sambil berkata urusannya sudah selesai. Ketika hendak pergi, Prince datang dengan senapan di tangannya dan sempat mengatakan bahwa setelah kematian ayahnya, sekarang dialah yang menjadi White Dad. Ketika akan menembak, sebuah truk menabraknya dengan keras yang kemungkinan besar membunuhnya. 10 menit sebelumnya, ternyata Lemon selamat setelah terjun bebas dari atas kereta. Dia merampas sebuah truk dan menggunakan truk itu untuk menabrak Prince. Setelah menyaksikan kejadian aneh itu, sang tetua bersama Yuichi berpamitan dan pergi meninggalkan Ladybug. Sesaat kemudian, mobil mewah berhenti. Ternyata itu adalah Maria yang datang untuk menjemput Ladybug yang saat itu sedang menangis terharu melihat kehadiran wanita itu datang langsung untuk menjemput
menjemputnya. Ketika akan pergi, tiang listrik menimpa mobil itu. Dan dengan tenang, Ladybug berkata bahwa takdir tidak mau mereka berada di mobil itu. Dan film berakhir. Jadi, salah satu pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah sebaik apapun rencana yang kita buat, takdirlah yang akhirnya menentukan. Tinggal bagaimana kita menyikapinya, apakah dengan tangisan atau dengan senyuman. Sekian dulu alur cerita kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Dan jika kalian ada kepikiran pesan lain dari film ini, lebih baik tuliskan pesan itu di bagian komentar, biar kita semua semakin pintar. Serta jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe ya. Oke, sampai jumpa lagi di alur cerita selanjutnya.